supaya setiap kami boleh mengerti sepenuhnya firman-Mu menjadi bagian kehidupan kami. Karena firman berkata, yang berbahagia adalah orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman. Kami mau menjadi pelaku Tuhan, supaya kebahagiaan itu menjadi bagian hidup kami. Kami siap mendengar, merenungkan dan melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Thank you teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua ya. Shalom. Shalom. Satu anugerah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga Ibu Gembala. Betul Ibu Gembala senior di tempat saya. Jadi anaknya Ibu ya. Salam. Satu kehormatan. Thank you. Salam kenal Bapak Ibu, Om dan Tante. Oke. Pepatah bilang tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita kenalan dulu ya di gereja lokal kami, karena jam ibadah kita berbarengan. Jadi saya bilang, Bubam tinggal di sana dulu, saya di sini gitu. Istri saya namanya Cecilia Ann, anak saya laki-laki satu. Puji Tuhan 3 tahun lalu sudah selesai kuliah. Sekarang dia lagi ngajar dia. Namanya sedang ngajar ya. Kebetulan dia jurusan matematika dari UPH. Puji Tuhan. Nah kita lanjut kepada firman Tuhan yang lebih penting ya. Oke, hari ini Bapak Ibu, Om dan Tante, saya mau bicara tentang satu hal. Coba kita buka. Bicara tentang apa sih? Fokus kepada Tuhan ya. Ini dia. Ibrani pasal 12. Coba kita baca sebentar. Ibrani pasal 12 ayat 2. Kita mulai dari sini ya. Karena ini penting sekali. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Kalau Bapak Ibu, Om dan Tante ada Alkitab atau Alkitab boleh ya. Karena firman Tuhan berkata dari pendengaran firman Tuhan timbul iman. Jadi saya berharap selama kita bisa mendengar, kita bersuara supaya kita dengar. Amin. Oke. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. 2, 3 ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Oke. Klik lagi. Tadi saya bilang Kila ya. Iya. Kila ya, oke, bantu ya. Kila ya, tolong klik balik lagi ke materinya. Bapak Ibu, Om dan Tante, kenapa ini penting? Lagi, lanjut. Nah, bisa? Next. Iya. Bapak Ibu coba kita lihat gambar sebentar. Ini gambar apa, Bapak Ibu, Om Tante? Rusa singa. Yang rusa yang mana? Depan ada tanduk yang beda yang pertama. Kemudian di belakang singa. Coba lihat saya sebentar. Kalau menurut Om dan Tante, Bapak Ibu lebih cepat larinya singa atau rusa? Singa, rusa. Yang pasti bukan jerapah ya. Bapak Ibu ternyata gini, saya juga baru menyadari ternyata rusa itu jauh lebih cepat larinya daripada singa. Tapi anehnya, tolong perhatikan, setiap kali rusa hampir tidak ada yang lolos ketika diuber singa. Pelan-pelan, kecepatan lari singa lebih cepat dari rusa lebih cepat dari singa. Harusnya kalau rusa lebih cepat, harusnya logikanya dia bisa terhindar dari ancaman maut. Tapi faktanya Bapak Ibu, Om Tante, begitu singa mulai menguber, hampir tidak ada yang lolos, sekalipun rusa lebih cepat larinya. Kan pertanyaan juga, kok bisa? Ternyata begini, ada kebiasaan rusa, begitu diuber dia noleh, begitu diuber dia noleh. Setiap kali dia noleh, itu akhirnya memperlambat lari dia, memperdekat singa makin dekat. Itu sebabnya hampir setiap kali rusa jadi mati. Klik lagi. Kela, lanjut. Kela. Next. Tolong bantu Kela. Next. Kela. Orang percaya itu disebut pemenang. Pelan-pelan, ini penting sekali. Tapi kenapa seringkali kita jadi mangsa si iblis?
Karena ternyata maaf, seringkali kita juga dalam perjalanan iman kita menoleh. Pelan-pelan. Kailah lanjut lagi. Lanjut ya. Dalam 2 Timotius pasal 3:16 dikatakan firman Tuhan itu bertujuan mengajak kita menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Tuhan mau kita belajar dari peristiwa ini. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi korban mangsanya musuh. Karena kita mencatat pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Jelas targetnya. Matius 24 berkata, sekiranya mungkin dia harus menjatuhkan orang percaya juga. Perhatikan Bapak Ibu. Begitu kita percaya Tuhan Yesus, maka status kita menjadi musuhnya setan. Maka targetnya pasti kita. Itu sebabnya dia akan terus berusaha menjatuhkan supaya targetnya tercapai. Sebab dia tidak ingin orang percaya masuk surga. Itu sebabnya Bapak Ibu, senang tidak senang, begitu kita menjadi anak Tuhan, kita sudah punya musuh. Bukan cari musuh, sudah punya musuh. Pelan-pelan. Dan Tuhan mau mengajarkan kita supaya sebagai umat pemenang, kita itu menang dalam kehidupan kita, supaya tidak menjadi mangsa seperti rusa. Sekali lagi, pelan-pelan. Kenapa seringkali orang percaya menjadi jatuh di mangsa? Karena seringkali dia menoleh, tidak fokus kepada tujuannya. Begitu tetangga kita punya motor baru, udah bisa punya motor ya, padahal baru kerja, itu menoleh namanya. Begitu tetangga kita ganti mobil, mobil baru, padahal kan dia baru buka ini loh, baru diterima loh 1 bulan, itu namanya menoleh. Hati-hati loh. Kecenderungan kadang begitu, mata kita ini terlalu cepat melihat yang orang punya, dengan nyinyir, dengan iri, itu namanya menoleh. Begitu kita menoleh, artinya apa? Tergoda. Waktu Hawa ada di Taman Eden itu, Tuhan bilang apa sama mereka? Semua buah pohon kau boleh makan, tapi buah tentang pengetahuan jalan Iblis godain, karena tujuan menjatuhkan. Dan dia tergoda, kenapa? Menoleh, mendengarkan, menyimak, berhenti, jatuh. Waktu Daud, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi, mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Waktu Daud ini sedang diuber Saul dan pasukannya. Karena Raja Saul itu iri melihat Daud. Ketika kemenangan dia dipuja-puja melebihi dia. Targetnya satu, membunuh. Bapak Ibu, kalau Anda mau dibunuh, kira-kira masih bisa tidur? Udah jelas Anda mau dibunuh. Raja yang membunuh, siapa yang bisa larang? Gak ada, kecuali Tuhan. Lalu pelan-pelan dibayangkan, itu situasi tidak mudah. Target raja, nggak ada yang bisa larang, mau membunuh. Tapi terhadap apa? Tempat pelarianku hanya pada Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan. Karena dia nggak bisa lawan, dia nggak punya pasukan, dia rakyat biasa. Tapi raja marah dengan pasukannya, dengan target membunuh dia. Itu tidak mudah. Tetapi dalam situasi yang tidak mudah itu, pikiran yang kacau balau itu, dia fokus kepada Tuhan. Karena sumber ketenangan hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Boleh lagi klik, okelah. Saya baca sekali ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang bawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan tekun, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata, yang memimpin kita dalam iman, melakukannya dengan mata yang tertuju. Itu bicara fokus. Bulan lalu Bapak Ibu, oleh keunggahan Tuhan, kami pelayanan di Nusa Kambangan. Sebuah kehormatan bagi kami karena belakangan agak sulit kesana orang pelayanan. Jadi itu bulan lalu, sebulan sebelumnya waktu kami sedang pelayanan di Lapas Jakarta Pusat,
Tiba-tiba kita ketemu dengan Pak John King, lawannya si Hercules. Lalu kita ajak ibadah. Betul, kita ibadah. Numpang foto sebentar boleh kan gitu ya. Jangan Pak Pendeta, kita orang berdosa ini. Saya tidak berdosa, saya pikir. Jadi waktu kami pelihara di sana, tiba-tiba ada kerinduan di hati saya. Tuhan, kalau boleh Nusa Kambangan loh gitu. Memang dalam kemurahan Tuhan hampir 2 tahun ini kami hampir tiap bulan 2-3 kali pelayanan dari satu penjara ke penjara lain. Kami ke penjara bukan sebagai napi, bukan melayani di penjara. Jangan curiga dulu ya. Tampak sih selalu tapi bukan napi ini. Jadi waktu dapat kehormatan itu kami bersyukur sekali. Di Nusa Kambangan itu Bapak Ibu hanya ada hukuman berat, seumur hidup atau hukuman mati. Yang terakhir ada eksekusi tembak mati. Jadi itu udah berat-berat semua. Salah satu hari pertama kami di sana, ketika mau ibadah, cuman karena waktunya kan dikasih mepet. Tiba-tiba saya ketemu suatu orang tua, om saya lihat sudah cukup umur. Saya tanya, numpang tanya umur berapa? 73 Pak Pendeta. Sudah berapa lama sini? 25 tahun Pak Pendeta. Hukumannya apa? Seumur hidup Pak Pendeta. Anda bisa bayangkan, umurnya udah 73, dia sudah 25 tahun di situ. Hukumannya seumur hidup, sampai mati di situ. Anda bisa bayangkan. Kan yang lain juga emosi, dia bunuh. Kamu bunuh berapa? 5 Pak Pendeta. Yesus. Anda bisa bayangkan, itu namanya menoleh. Tidak rela, kan dia yang main judi, nggak rela musuhnya menang, dia kalah, emosian, iblis datang. 5 nyawa. Kamu sudah menikah? Setahun sebelum saya masuk kemari Pak Pendeta. Terus istrimu? Waktu itu lagi hamil Pak Pendeta. Oh Tuhan Yesus. Hukuman kamu? Seumur hidup Pak Pendeta. Anda bisa bayangkan? Saya lihat wajah-wajah di situ, wajah-wajah beringas sama. Jadi waktu ada kesempatan ibadah, mereka happy sekali. Kenapa? Bisa keluar dari ruangan mereka. Yang kedua bisa ibadah ketemu orang lain. Yang ketiga bisa memuji Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, Om Tante, mari memuji Tuhan mumpung masih ada waktu. Amin. Ada kesempatan. Amin. Kalau Anda di sana, bagaimana Anda memujinya? Anda bisa hitung nggak? Hari pertama di situ, seminggu ada di situ, sebulan, setahun, 10 tahun sampai mati ada di situ. Sebelum mati memang banyak gila karena di sana. Stres Bapak Ibu. Gede banget. Jadi hari yang ketiga cerita-cerita sama lapas itu, peristiwa apa sih yang serem di sini? Kita tanya. Jadi kalau ada pendatang napi baru, maaf nih, napi yang baru masih muda-muda, artinya maaf. Itu kan puluhan tahun mereka nggak ketemu istrinya, itu laki-laki semua betul. Maaf ya. Jadi kadang-kadang ada napi baru dikerjain, disodomi, cari lubang, maaf ya. Tapi itu selama ya puluhan tahun nggak ketemu istrinya, gimana? Gila sudah. Maka tiba kita dikerjakan, saya bilang, kita sempat latihan juga kan, jangan sampai pegang kita bikin pendeta sih pendeta. Ini gini banget ini. Itu memang boleh. Ada keturunan India, ada orang Arab, ada orang Amerika di situ. Fasih bahasa Indonesia puluhan tahun di situ. Ini hari Minggu. Selasa 2 minggu lalu kami ke Raja dan ketemu Pak Ferdi Sambo di sini. Waktu peristiwa itu terjadi, saya dulu agak marah juga dikit karena yang dibunuh kan orang Batak itu kan. Ya. Cuma sebagai hamba Tuhan nggak boleh kan gitu. Jadi kemarin waktu ketemu, gimana nih? Saya bilang, ibadah nggak? Gimana bisa gitu? Ya Pak Pendeta, saya bisa kasih foto.
ada teman bilang gini, minta emang telur 2 biji, telur apa? Telur pesto, dia kan pegang pesto. Kenapa? Ya, saya kalau itu artinya menoleh. Jadi kita balik. Dalam kehidupan ini ada banyak cara iblis untuk mencoba menjatuhkan Anda, menggoda Anda, supaya Anda tidak fokus kepada Tuhan. Sebab kalau Anda fokus, tidak bisa diganggu. Itu sebabnya iblis berusaha supaya Anda tidak fokus, supaya terganggu, Anda tidak akan sampai. Itu sebabnya seorang pelari, saudara, pelari cepat itu nggak mungkin nggak sampai-sampai kalah dia musuh. Lanjut lagi, Bella. Orang percaya itu seperti seorang atlet, harusnya mata yang tertuju ke garis finish. Yang dicatat di Alkitab itu pelari. Apapun bentuk pelarinya, kalau Anda sering menoleh ke kiri ke kanan, Anda tidak akan pernah menang. Jatuh iya, betul ya. Yang Tuhan mau seperti pelari. Larilah begitu rupa. Itu artinya apa? Fokus pada garis finish. Dalam perjalanan iman, pertandingan iman kita, ada kan banyak godaan, bisikan mencoba mengalihkan kita supaya salah jalan. Kita salah jalan aja bisa salah sasaran, betul nggak? Dan akhirnya apa? Kita bisa marah-marah, betul kan? Saya pernah marahin handphone saya waktu lagi jalan, udah pasang map, dia salah, bayangin. Kamu ini belajar di mana sih? Coba, saya yang bodoh handphone saya, sampai saya ngomong sama dia, udah diklik kamu marahin salah gitu. Untuk saya nggak emosi kan? Coba begini. Anda pernah salah jalan? Anda ketawa-ketawa atau marah? Jujur nih, jujur. Apalagi dituntun jadi salah, jujur nih. Karena sini orang jujur semua ya. Oh enggak ya. Tampaknya orang jujur saya nih. Yang kedua itu fokus. Kenapa fokus itu begitu penting? Karena ada begitu banyak godaan yang dibuat iblis untuk apa? Menjatuhkan kita. Makanya seharusnya kita itu sebagai orang percaya harus seperti kamera. Untuk mendapatkan gambar yang bagus, kamera itu harus fokus lensanya. Kalau nggak fokus, buram gitu. Dan tidak seorang pun yang mau kalau difoto buram. Apalagi kalau Anda lagi wedding, Anda pernikahan Anda sewa fotografer mahal, Anda udah foto, begitu hari ketiga udah jadi, semuanya buram. Kira-kira Anda reaksinya apa sama orang itu? Anda bayar mahal, fotografer mahal, dan Anda cuma menikah 1 kali loh. Nggak mungkin pakai lagi, harinya udah beda, moodnya udah beda. Terus buram semua gambarnya, senyum Anda nggak kelihatan, muka Anda nggak kelihatan. Coba reaksi normal Anda kalau Anda di titik itu. Marah ya? Nggak kasih yang buat dia ya. Ambil dia kali ya. Dan Tuhan mau kita orang percaya dengannya harusnya seperti kamera. Fokus. Akan ada banyak godaan tapi fokus. Lanjut tadi. Pelan-pelan ya, ini penting. Fokus itu apa sih? Dalam bahasa Indonesia, fokus itu artinya apa? Pusat, terfokus, terpusat. Gitu. Jadi saat ada yang mencoba mengalihkan, seharusnya mata iman dan pengharapan kita harusnya terpusat, fokus kepada Yesus. Karena dia yang memimpin kita dalam iman. Jadi harus kepada Yesus. Dalam banyak situasi yang sulit pun harusnya fokus lagi kepada Yesus. Seperti Daud tadi, ketika dia diuber-uber, diancam nyawanya, itu bukan situasi yang mudah. Tapi dalam situasi yang tidak mudah itu, dia tahu dia harus berpaut dan fokus kepada Tuhan. Sumber pertolongan yang bisa berikan dia petunjuk. Harusnya kita terus fokus kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang pimpin kita dalam iman. Dalam Ibrani pasal keempat, coba kita baca. Ibrani pasal keempat ayat 15. Saya baca buat kita. Ibrani 4 ayat 15 dikatakan begini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai
hanya tidak berbuat dosa. Balik lagi kenapa Yesus? Karena imam besar Tuhan kita itu, dia sudah dicobai dan menang. Jadi memang pantas, layak dia menjadi panutan dan fokus kita. Kalau orang yang kalah, nggak kita bisa jadikan contoh. Hanya pemenang menjadi idola. Betul ya? Yesus pemenang. Dia cobai iblis, dia menang. Dia Tuhan kita, dia idola kita, dia panutan kita. Jadi alasan yang pertama, karena dia pimpin kita dalam iman. Yang kedua, dia telah menang, mengalahkan godaan dan maut. Itu sebabnya ketika kita mengikuti dia, kita pasti menang. Amin. Dan Tuhan mau kita semua menjadi pemenang seperti dia. Karena kita disebut umat lebih daripada pemenang. Bagian kita, ada tanggung jawab kita. Tuhan sudah ada di finish menunggu kita. Itu sebabnya fokus kepada garis finish, karena dia menunggu kita di garis finish. Lanjut lagi. Contoh orang-orang yang fokus, Daud dan Goliat. Kita tahu cerita itu. Sengaja saya buat perbandingan fotonya begini, karena memang Daud itu separuh tubuhnya. Dicatat di Alkitab, Goliat itu dari kecil sudah latihan tentara, prajurit perang. Bodi tingginya di atas rata-rata orang Yahudi. Raksasa dia, hampir 2 meter. Terlatih. Sedangkan Daud, teenager, masih remaja waktu itu datang, masih kemerah-merahan mukanya, tidak pernah latihan ketentaraan. Kakaknya iya. Di situ dicatat Raja Saul aja takut dan para tentaranya ciut sama dia. Bayangin. Kakak-kakaknya Daud kan tentara, pun ciut takut menghadapi raksasa itu. Waktu Daud datang, dia tidak gentar sama sekali. Kenapa? Aku datang dengan nama Tuhan Allahku, dia bilang. Dia fokus kepada Tuhan. Itu sebab dia katakan, siapa nih orang tidak bersunat ini berani menghina nama Allah kita? Wih, keren banget. Bapak Ibu, Goliat itu lambang apa? Gambaran pergumulan yang besar mungkin bisa kita hadapi. Rasanya kemampuan kita terbatas, pengetahuan kita, pengalaman kita, akses kita mungkin nggak punya. Tapi dengan fokuslah kepada Tuhan, sumber kemenangan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bicara fokus, mengandalkan Tuhan. Blessed, diberkati. Wow. Amin Bapak Ibu. Contoh yang kedua, lagi kira Petrus berjalan di atas air. Bapak Ibu, di sekolah kita belajar, sebuah benda yang lebih berat dari benda di bawahnya pasti jatuh. Petrus itu orang Yahudi, rasnya Eropa. Rata-rata orang Yahudi itu rata-rata tingginya antara 175 rata-rata sampai 185 rata-rata. Beratnya antara 80 sampai 95 rata-rata orang dewasa. Jadi artinya kalau Petrus orang dewasa berjalan di atas air, logikanya pasti tenggelam, betul kan? Tapi dicatat di Alkitab dia bisa. Kenapa bisa? Karena dia fokus perkataan Tuhan. Tuhan, kalau itu engkau suruh aku berjalan. Tuhan bilang berjalanlah. Selama dia fokus dia bisa jalan. Tapi dicatat kemudian Anda boleh baca, begitu dia mulai merasa ada tiupan angin, itu menolak mana? Dia takut. Dan Tuhan selamatkan. Itu peristiwa dicatat kan kita. Artinya itu kebenaran. Tapi om tante, bapak ibu, jangan pernah coba kalau Tuhan tidak suruh Anda pasti tak telah. Serius. Kan dia itu yang suruh Petrus. Fokus. Dulu, waktu Dufan baru buka belum lama, ada seorang pesulap yang pelontos parah. Maaf teman-teman yang botak. Ini pelontos. Beberapa tahun lalu sudah pindah dia nyebrang. Dia bikin pertunjukan di Ancol, di Dufan. Dia bilang dia bisa berjalan di atas air. Saya nggak tahu itu motivasinya apa. Mau meledek Tuhan Yesus kan? Jadi dia bikin pertunjukan ini. Dia mulai berjalan. Apa dia? Sudah lihat? Berjalan. Si
ketika cerita besok orang tepuk tangan, tapi tiba-tiba ada seorang, ternyata orang Kristen itu penasaran, kok bisa hebat sekali orang ini. Tiba-tiba dia lompat, waktu dia lompat, palanya bulat, ternyata itu kaca yang sengaja dibuat yang transparan sekali yang ditutup. Tiba-tiba orang bilang, berhenti, stop, kamera matikan, stop, bubar, saya beritahu nih. Dia tukang tipu. Tidak seorang pun bisa berjalan di atas air kecuali Yesus. Dan ketika Petrus taat sama Tuhan, ketika Anda fokus, hal-hal yang mustahil menjadi bisa kejadian. Karena Tuhan itu perkataannya iya dan amin. Waktu dia berkata jadilah, jadi. Karena perkataan itu penuh kuasa. Waktu dia berkata, Petrus jalan-jalan. Waktu Petrus ngikutin kata-kata itu, maka jadi. Ada banyak hal yang tidak bisa terpikirkan itu. Tetapi selama kita fokus sama Tuhan, hal-hal yang ajaib bisa kita alami. Tanpa kita bisa melogikakannya. Yang ketiga, Paulus dan Silas. Kisah 16, ini waktu mereka di penjara. Di penjara itu tidak enak situasi. 3 bulan lalu di Cipinang saya ketemu Steve Emmanuel, yang artis itu. Tapi katanya lagi diusahakan, tapi udah keluar ini, nggak tahu dia bagaimana caranya. Saya tanya juga, kenapa bro? Loh, kan artis itu bukannya banyak duit. Rasanya nggak cukup coba deh. Memang gak ada puasa orang gini-gini. Ya dia main obat, jual obat, masih. Di penjara itu gak yang enak Bapak. Memang sih, maaf ya, memang Pak Ferdi Sambo, inilah negara kita ya, pokoknya ya. Di sana dia tetap punya ajudan sih. Ya harusnya kan semua napi kan nggak punya hak apa-apa dong. Tapi ya gitulah urusan mereka. Tapi yang saya maksud itu, di penjara itu nggak ada yang enak. Seluruh Indonesia hampir makanannya nasi putih, tempe 1, tahu 1. Kalau ada ikan mungkin sekali 10 hari lah, sepotong ikan. Ayam mungkin sekali 2 bulan. Kalau ada yang komplain digebukin, udah kasih makan. Kalau di sana digebukin, itu uang negara. Saya mau tanya, kalau Anda seminggu aja makan menu yang sama, pagi, siang, sore, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, kira-kira Anda masih bisa makan seminggu loh? Sebulan, setahun, 10 tahun. Itu si umur udah 25 tahun makan sama, masih komplain. Makanya Bapak Ibu, please, Om Tante, kalau kita masih bisa beli, bisa makan enak, bersyukur. Makanya kadang-kadang kita ini nggak tahu berterima kasih sama Tuhan. Betul, Anda bisa bayangkan kayak itu. Saya aja membayangkan yang nggak nafsu, bayangin aja. Lebong muka nggak ada komplain, digebuk, komplain sama siapa? Nggak punya hak kita di sana. Tapi mereka lihat, dalam situasi dibelenggu, kaki dan tangannya, mereka nggak fokus pada situ. Mereka memuji menyembah Tuhan. Dan Alkitab mencatat terjadi keajaiban. Malaikat turun, dilepaskan borgol mereka. Artinya apa? Dalam situasi yang paling tidak enak, fokuslah sama Tuhan. Jangan pada situasinya, supaya Anda bisa menang. Jadi fokus itu menentukan sekali saudara. Lanjut lagi. Tuhan Yesus contoh yang sempurna. Ketika dia fokus kepada kehendak Allah. Bahkan sempat dia berdoa berkeinginan, kalau boleh cawan ini berlalu. Karena tidak mudah. Tapi Yesus adalah taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu sebabnya Bapa sangat menghargai dia. Diberikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertepuk selalu setelah dia mengakui Yesus Tuhan. Dia memiliki segala kuasa. Jadi Yesus contoh kita. Selama kita di bumi akan ada masalah Bapak Ibu. Hanya di sorga yang tidak ada masalah. Itu sebabnya kita perlu fokus. Yang kedua, perlu mengandalkan Roh Kudus menolong kita. Karena kekuatan kita terbatas, tapi kekuatan dia tidak terbatas.
binasa. Amin. Terakhir lagi, bagaimana menghadapi waktu ke depan? Mari kita belajar fokus kepada Tuhan. Kita belajar apa? Belajar percaya kepada Tuhan. Gitu. Bagaimana caranya percaya? Mendengarkan firman Tuhan. Sebab dari pendengaran, Roma pasal 10, muncul iman, timbul iman. Bukan dari kesulitan, bukan dari ketakutan, bukan dengan persoalan, bukan dari firman Tuhan. Itu sebabnya mari baca firman Tuhan, bersuara, dengar firman Tuhan. Itu sebabnya seharusnya kita punya lirik lagu seperti slang dulu. Dia berkata begini, ku tak bisa jauh darimu. Dulu saya pikir, saya dulu slanker juga. Saya kira dulu lagu itu tentang kekasih. Saya penasaran. Sampai suatu kali saya ada kesempatan sama beberapa kali pelayanan di tempat Ibu Simorangkir, namanya Sari Simorangkir sama Semi. Saya bilang sama Semi, saya lu kenal kan grupnya slang? Ya kenapa? Kapan kira-kira bisa ketemu? Saya ada mau nanya sih. Beberapa waktu lalu lah kasih kesempatan. Saya pikir itu tentang kekasih, tapi ternyata tidak. Slang itu kan pemakai. Mereka tidak pernah bisa ada ilham, ada ide, dan tidak punya keberanian manggung kalau nggak lagi slang, lagi gele, lagi gila. Slang itu gila. Itu sebabnya mereka tanpa itu mereka nggak punya apa-apa, nggak punya keberanian apa-apa, tidak punya ide apa-apa. Itu sebabnya ku tak bisa jauh darimu itu. Tapi sebagai orang percaya harusnya kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Amin. Amin. Please. Dimanapun kita berada, karena Tuhan hanya sejauh Dia begitu dekat. Jadi, fokus pada firman Tuhan. Kenapa? Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita sampai kesudahan zaman. Aku Tuhan menyertai kamu. Itu sebabnya mari kita belajar menghadapi waktu ke depan. Terakhir sekali, ayo Kela, Chuck Norris. Anda kenal Chuck Norris, Bapak Ibu? Kalau Anda di atas 50 tahun pasti kenal. Kalau di bawah 40 tahun pasti udah nggak kenal. Tapi di sini kira-kira di bawah 25 tahun semua, tuh masih muda semua. Chuck Norris ini salah satu aktor termahal di dunia. Suatu kali dalam hidupnya dia menghadapi dilema yang besar sekali. Waktu itu istrinya mengandung bayi kembar mereka. Tapi ternyata baru beberapa minggu udah mau apa itu keguguran karena usia dan ada sesuatu gitu. Dokter bilang menyelamatkan anak atau istrimu gitu. Padahal itu anak yang mereka impikan. Dia bilang begini, jutaan dolar saya sudah kumpulkan selama saya berkarir, tapi ternyata kemampuan uang saya nggak bisa bikin apa-apa untuk menolong anak saya. Saya sudah mengenal begitu banyak presiden di dunia ini dan saya bersahabat. Saya minta tolong kepada mereka, mereka nggak bisa tolong saya. Saya mengenal dokter-dokter terbaik dan saya bisa bayar berapapun, tapi dokter terbaik pun nggak bisa nolong anak saya. Tiba-tiba dia ingat waktu masih kecil karena dia pernah sekolah minggu. Dan dia pernah dengar kalau ada Bapa panggil Yesus. Dalam situasi yang sangat karut itu, dia punya uang nggak punya kemampuan apa, punya beberapa presiden nggak bisa tolong, punya dokter yang bisa dibayar nggak bisa tolong. Dia datang kepada Tuhan fokus berdoa, dia pegang tangan istrinya. Tuhan Yesus, Engkau yang saya pernah dengar di sekolah minggu dulu, tolonglah anak saya. Tuhan Yesus, cuma itu yang dia bilang, Tuhan Yesus, karena dia nggak pernah ke gereja. Yang saya pernah ingat dia waktu saya kecil, tolong anak saya. Dia nangis sungguh-sungguh itu. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Tuhan mendengar seruannya. Dokter periksa dan ditolong sampai pada akhirnya bisa lahir dengan baik, kembang, sehat. Kenapa? Dia fokus sama Tuhan. Itu di hari dia sebab dia bilang, sampai saya mati, saya akan pertuhankan Yesus untuk menolong saya. Amin, Bapak Ibu. Mari kita balik.
putarkan sebuah lagu lagu yang diciptakan oleh Sari Simorangkir. Jadi tahun lalu ayahnya meninggal. Di situ beliau bersaksi bahwa lagu ini tercipta begini. Tahun lalu itu pada tahun 2024. 10 tahun sebelumnya ayahnya itu hampir mati. Karena di usia muda ayahnya sudah main api. Jadi om, tante, teman-teman jangan pernah main api. Pasti akan sakit. Kanker paru-paru parah. Beliau itu posisinya salah satu direktur Pertamina Indonesia bagian timur. Padahal di Pertamina nya dilarang main api ya, jangan main api. Tapi beliau main api. Direkturnya aja main api. Jadi sampai suatu kali dia kolek, diperiksa dokter SPB ke rumah sakit Pertamina. Dibawa ke Pinang, dibawa ke Amerika, nggak bisa ditolong. Udah parah sekali. Jadi sudah hampir selesai. Dokter Amerika bilang pulanglah, makan yang enak. Itu artinya apa? Nggak bisa ditolong. Tiba-tiba mereka kumpul suami istri, isinya Sari Simorangkir, Semi Simorangkir, sama kakaknya Freddy. Mereka sepakat berdoa mohon sama Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa lakukan apa-apa, tapi kami percaya Engkau pertolongan kami. Mereka berdoa puasa dan mujizat terjadi. Ayahnya ditolong Tuhan. 10 tahun kemudian baru panggil Tuhan. Bayangkan, karena Tuhan berikan dia lirik-lirik lagu menciptakan lagu ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak, Ibu, Om, Tante, kita masih punya Tuhan. Amin. Sebesar apapun pergumulanmu, jangan tergoda dan jangan menoleh. Fokuslah kepada Tuhan. Karena Dia sumber pertolongan yang sempurna, yang memimpin kita dalam iman, yang menjamin keselamatan. Pandang wajah-Nya, naikkan pujian. Ku pandang wajah-Mu dan berseru.